Oke, halo Diana, selamat siang. Selamat siang Ibu. Senang sekali akhirnya bertemu juga ya Iya kita. Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, tadi abis dari mana? Habis dari kampus Bu, tadi langsung ke sini. Habis dari kampus. Oke. Em, Mungkin saya perkenalkan nama dulu ya. Jadi saya Michelle. Saya yang akan menjadi konselor kamu hari ini. Nah, tujuan kita bertemu untuk membantu kamu mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang kamu hadapi, Diana. Dan saya mau menginformasikan bahwa apapun yang kamu ceritakan di sini dan apapun yang kita bicarakan dalam sesi konseling kali ini, saya bisa pastikan tidak akan diketahui oleh orang lainnya. Artinya kita mempunyai asas kerahasiaan, Diana. Jadi Diana bisa menceritakan segala sesuatu dengan seterbuka mungkin. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Apakah Diana mungkin akan mau menyampaikan sesuatu atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada Bu, udah mengerti semua. Kalau gitu mungkin kita bisa mulai ya. Mungkin kita mulai dari oke. Mungkin Diana bisa ceritakan kepada ibu apa sih yang membuat Diana datang ke sini untuk bertemu dengan ibu gitu. Ya, jadi gini Bu, saya tuh merasa takut dan cemas untuk berinteraksi dengan orang-orang di kampus. Saya tuh merasa takut tidak dihargai. Saya merasa takut mereka membicarakan saya. Saya takut kalau apa yang saya katakan itu salah di mata mereka itu Bu. Dan selain itu mungkin adakah pengalaman-pengalaman Diana di masa lalu atau entah apa kapan gitu yang membuat Diana menjadi seperti saat ini gitu. Jadi dulu tuh saya pernah diejek juga, saya sering diabaikan oleh mereka gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi merasa kalau sekarang itu malu untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya gitu. Oke Diana. Jadi Diana itu sekarang merasa kesulitan berinteraksi dengan orang lain di kampus gitu, dan perasaan-perasaan cemas yang sering muncul itu karena kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah menghantui, yang sampai sekarang menghantui Diana ya, benar. Jadi kayak Diana khawatir tidak diterima, ditolak atau dibicarakan di belakang, benar seperti itu? Benar. Nah, pengalaman diejek, diabaikan di masa kecil membuat kamu merasa tidak berharga gitu ya. Nah, Diana, kira-kira apa yang Ibu sampaikan ini sudah memahami dengan benar belum apa yang Diana rasakan? Ya, betul Bu, udah benar sekali. Oke. Ibu mau nanya nih, ketika kamu mengingat pengalaman diejek, diabaikan itu, gimana sih perasaan kamu gitu? Perasaan ini sih sedih ya Bu, terus malu juga. Malu itu karena takut kejadian itu tuh terulang kembali pada saat ini gitu loh Bu. Jadi rasa sedih itu malu gitu muncul ketika kamu mengingat pengalaman di masa lalu itu ya, dan kamu khawatir apa yang terjadi di masa lalu itu akan terulang lagi di lingkungan kampus, benar seperti itu? Benar Bu, jadi saya memilih untuk saya menyendiri. Ya. Jadi Diana itu lebih memilih menyendiri karena uh, khawatir akan hal-hal tersebut terulang lagi, benar seperti itu? Benar Bu. Oke. Nah, mungkin Diana bisa menceritakan lebih lanjut ya tentang bagaimana sih pengalaman diejek dan diabaikan itu di pas Diana kecil gitu, sehingga mempengaruhi interaksi Diana pada saat dewasa ini gitu. Jadi dulu tuh kalau misalkan saya punya ide atau saya punya apapun yang akan saya bicarakan tuh mereka tuh selalu mentertawakan gitu loh Bu. Terus mereka tuh kayak mengabaikan saya, mereka kayak nggak peduli apa yang saya omongin. Itu jadi yang ngebuat saya ngerasa kayak kalau saya berinteraksi dengan orang lain tuh akan gitu lagi gitu, meskipun orangnya nggak sama tapi pasti kayak gitu lagi. Jadi yang Ibu tangkap di sini, Diana itu menjadi lebih hati-hati ya dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi karena Diana itu takut apa yang terjadi saat Diana kecil itu terulang lagi, dan Diana takut apa yang Diana lakukan atau tindakan Diana itu akan dinilai buruk oleh orang lain. Apakah benar seperti itu, Diana? Ya benar Bu, jadi saya selalu merasa tidak aman dan
ya tidak nyaman gitu kalau misalkan saya harus berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya. Rasanya kayak aneh gitu. Oke. Jadi Diana juga tadi sempat menyebutkan Diana diabaikan ya, benar seperti itu. Nah, Ibu mau nanya nih, bagaimana sih pengalaman itu mempengaruhi diri kamu saat ini, Diana, gitu? Pengalaman diabaikan itu, gitu. Kalau diabaikan tuh rasanya kayak kita nggak ada gitu loh Bu. Jadi apa yang kita lakuin, apa yang kita bicarakan itu tidak mereka anggap gitu. Jadi kayak kita tuh merasa kayak kita tuh nggak ada di situ, padahal kita ada di situ gitu Bu. Oke, itu paham. Jadi kamu takut mengalami penolakan atau pengabaian dari orang lain ya, sama seperti apa yang kamu rasakan pada saat kamu kecil gitu. Nah, ini membuat kamu ragu untuk memulai interaksi atau bahkan menyampaikan pendapat dari diri kamu sendiri. Apakah benar seperti itu? Ya benar Bu. Jadi lebih baik saya diam daripada saya membuat suasana di situ menjadi kayak aneh gitu loh Bu. Paham. Jadi apa namanya, pengalaman-pengalaman itu telah membentuk perasaan dan pikiran kamu saat ini ya, Diana. Kamu membawa luka dari apa namanya, masa lalu yang mempengaruhi cara kamu melihat orang, cara kamu memandang orang gitu, apalagi di lingkungan kampus saat ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki fase selanjutnya, yang mana Diana kita akan mencoba mengenali bagaimana kita bisa apa namanya, memulai mencari jalan untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang Diana hadapi ini ya. Oke Diana, dari apa yang Diana ceritakan kepada ibu tadi, tampak jelas bahwa pengalaman diejek dan diabaikan di saat Diana kecil itu mempunyai dampak besar pada kehidupan Diana saat ini ya. Nah, kamu juga jadi memiliki keyakinan yang kuat bahwa diri kamu tidak cukup baik gitu dan akan ditolak terus gitu ya. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah menurut kamu keyakinan ini selalu sesuai dengan kenyataan di kampus saat ini? Tidak selalu Bu, tapi saya rasa sulit untuk percaya atau yakin sama situasi itu. Jadi soalnya saya mencoba sedikit terbuka, rasa takut itu langsung muncul. Kalau misalkan saya mencoba sedikit terbuka, itu rasa takut tuh muncul kembali gitu loh Bu. Kalau dia masih gugup nggak apa-apa. Oh, biasa sulit untuk menatap orang gitu Bu. Ya. Ibu lanjutkan ya. Jadi rasa takut itu seperti umpamanya alarm gitu ya, yang berbunyi setiap kali kamu mencoba keluar dari zona nyamanmu gitu. Alarmmu mengingatkan bahwa pengalaman di masa lalu kamu itu membuat diri kamu itu takut gitu. Iya benar, itu alarm itu tuh sangat kuat sampai kayak untuk mencoba lagi itu kayak takut, masih takut terus takut gitu Bu. Oke Diana, terima kasih. Mari kita coba telah lebih lanjut, cari masuk lebih dalam lagi tentang alarm ini ya. Apakah apa saja pikiran-pikiran yang muncul saat alarm itu berbunyi gitu? Pikirannya itu macam-macam Bu. Mereka tuh pasti kayak tidak suka sama saya. Saya pasti akan selalu salah kalau ngomong di depan mereka. Terus saya tuh tidak pantas kayak ada di situasi itu. Saya tidak merasa kayak mereka tuh nggak peduli sama saya gitu. Oke, itulah pikiran-pikiran yang sangat menyakitkan ya Diana. Nah, apakah ada bukti yang kuat bahwa semua pikiran itu selalu benar dan setiap situasi di kampus itu terjadi hal kayak gitu? Apakah ada gitu buktinya gitu? Tidak tahu ya Bu, tapi saya merasa itu pasti akan ada gitu loh Bu. Jadi dia takut duluan ya gitu? Ya, jadi saya takut untuk mencoba. Oke. Nah Diana, jadi ketakutan itu justru menghalangimu untuk mendapatkan pengalaman baru yang mungkin berbeda dari masa lalu ya. Nah Diana, kita bisa melihat di sini bagaimana pengalaman masa lalu dan keyakinan negatif kamu itu saling menguatkan dan membentuk pola perilaku yang menarik diri kamu dari lingkungan sosial Diana. Ibu saya jadi mengerti sekarang.
juga mau nambahin selain keyakinan tentang diri sendiri, bagaimana sih menurut kamu pengalaman diabaikan di masa kecil mempengaruhi kamu cara melihat orang lain dan hubungan kamu dengan orang lain itu seperti apa sih? Gitu. Saya menjadi sulit percaya Bu dengan orang lain. Saya takut mereka tidak benar-benar peduli atau tidak benar-benar kayak kayak merasa kayak aku ada di situ. Jadi takut. Jadi pengalaman diabaikan itu membuat rasa tidak percaya diri ya pada diri Diana dan membuat kamu memilih kemandirian yang mungkin terasa lebih aman, meskipun juga kadang pasti Diana merasa sepi kan ya? Iya betul Bu, saya selalu merasa sepi, kadang kayak ngerasa sepi banget gitu, kayak nggak ada punya siapa-siapa. Tapi kalau misalkan untuk keluar dari situ saya merasa takut juga Bu. Takut untuk dikecewakan lagi. Iya. Benar. Oke. Diana, setelah kita memahami bersama tentang akar dari permasalahan-permasalahan yang sedang Diana hadapi saat ini, mungkin sekarang kita akan mulai memikirkan tentang bagaimana sih kamu bisa mengatasi kesulitan ini, dan kayak ibu mau nanya apa harapan kamu setelah kita menjalani sesi konseling ini, gitu. Apa sih harapan Diana? Kalau harapannya sih yang paling penting itu harapannya kayak aku bisa berinteraksi lagi sama teman-teman di sekitaran kampus gitu. Terus juga pengen hilangin rasa cemas ini. Secara rasa cemas kalau misalkan untuk berinteraksi dengan mereka begitu. Oke, itu adalah harapan yang sangat bagus dan sangat realistis ya Diana. Iya. Jadi untuk mencapai itu langkah-langkah kecil yang kira-kira menurut Diana harus Diana mulai itu apa sih kira-kira, dari yang paling kecil aja dulu? Mungkin kayak menyapa, kayak bilang hai kalau ketemu sama orang. Terus mungkin kalau di kelas kayak mencoba untuk ngasih pendapat itu, meskipun nggak tahu kedepannya gimana, tapi mencoba untuk ngasih pendapat. Jadi itu awal yang sangat bagus ya. Langkah-langkah kecil yang bisa kamu kendalikan itu, yang kamu pikirkan saat itu sudah sangat bagus. Nah sekarang bagaimana kalau kita coba fokus pada satu atau dua situasi spesifik, misalnya kayak di mana kamu ingin merasa lebih nyaman berinteraksi gitu, kamu merasa nyaman berinteraksi itu di mana sih gitu? Mungkin ya Bu ya, kalau misalkan ada tugas kelompok itu, mungkin di situ saya bisa sedikit untuk memberikan pendapat saya, berikan apa yang sebenarnya yang harusnya dilakukan dalam kelompok itu, mungkin begitu ya Bu. Oke, itu ide yang bagus ya, karena memberikan kontribusi kecil dalam kelompok bisa menjadi cara untuk mulai menguji keyakinan kamu bahwa pendapat kamu itu berharga dan tidak selamanya pendapat kamu itu buruk gitu ya. Nah kira-kira nanti bagaimana perasaanmu tentang mencoba hal baru itu gitu? Pasti agak takut ya Bu, takut kalau misalkan itu akan terulang lagi, tapi aku mau mencoba biar kayak ya mencoba untuk keluar dari zona ini. Iya. Ya, benar sekali Diana. Jadi takut ya, ibu ketakutan itu sangat wajar ya Diana. Ibu juga walaupun ibu sudah menjadi konselor, ibu pasti masih ada rasa takut gitu. Nah kita tidak akan memaksa kamu untuk melakukan itu ya, senyamannya kamu aja gitu. Apakah bila kamu merasa tidak nyaman, kamu nggak perlu melakukan itu Diana. Tapi ingatlah bahwa alarm ketakutan itu terkadang berbunyi terlalu keras dan tidak selalu akurat dengan situasi saat ini. Bagaimana kalau setelah pertemuan ini kamu mencoba memperhatikan satu atau dua interaksi kecil yang terjadi di kampus? Mungkin hanya senyum atau jawaban singkat gitu. Jangan langsung mencoba yang ekstrim gitu ya. Lalu kita sekarang mungkin kita membahas bagaimana perasaan kamu setelah ini gitu. Maksudnya gimana perasaan yang kamu rasakan setelah kamu coba gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Iya Bu. Oke. Nah selain itu kita juga bisa mulai menantang pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah ibu beri contoh nih, misalnya ketika kamu berpikir bahwa
kayaknya mereka nggak suka sama aku deh gitu. Kamu coba tanyakan pada diri kamu, apakah uh, ada nggak ya bukti yang benar kalau mereka itu nggak suka sama aku gitu. Maka ada kemungkinan lain Diana, atau pendapat lain atau ide lain, atau sudah Sebenarnya agak sulit sih Bu, tapi saya akan mencoba untuk melakukan itu. Diana? Memang sulit ya, memang butuh latihan Diana untuk kita bisa melakukan itu. Tapi perlahan-lahan dengan kamu mengenali pikiran-pikiran kamu dan mempertanyakan setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu bisa mulai melihat bahwa tidak semua asumsi itu benar, Diana. Nah, kita akan melakukannya bersama-sama. Kita juga bisa melatih beberapa cara merespon rasa cemas yang muncul saat kamu berada dalam situasi sosial gitu. Bagaimana sih Bu cara merespon rasa cemas itu? Oke, merespon rasa cemas ya. Ibu kasih contoh ya, misalnya ada yang namanya teknik pernapasan sederhana, atau kamu fokus pada hal-hal di sekitar kamu untuk mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang berlebihan. Misalnya kamu kayak narik nafas terus keluarkan gitu. Ketika kamu cemas, kamu melakukan itu. Nah, otomatis kamu itu bisa lebih tenang lah ya istilahnya gitu. Bisa, coba mungkin dia bisa praktekin. Tarik nafas begitu Bu. Iya, benar sekali Dena, seperti itu. Saya mengerti. Mungkin Dena nanti bisa melakukan itu ya kalau sedang merasa cemas gitu atau panik gitu ya. Iya Bu. Dan juga ini Dena ingatlah ya, perubahan itu membutuh waktu. Jadi tidak berarti kita selesaikan sesi konseling, Dena keluar, oh Dena sudah berubah nih ya. Jadi perubahan itu membutuhkan waktu dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Jadi meskipun rasanya itu menakutkan dan sulit gitu ya. Nah, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah kemajuan. Kamu bisa tersenyum sama orang, itu suatu kemajuan Diana. Nah, kita akan bekerja sama untuk membantu kamu membangun kepercayaan diri dan merasa lebih nyaman dalam berinteraksi Diana. Oke, sudah puas Diana? Oke Dena, sepertinya ini oh iya, waktu sesi konseling kita juga akan berakhir ya. Dan sepertinya saya lihat Diana sudah dijemput ya. Benar sekali. Benar. Nah, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Bisakah mungkin Diana merangkumkan apa saja sih poin-poin yang Diana dapatkan dari percakapan konseling kita sore hari ini gitu? Jadi di situ saya jadi mengerti bahwa kecemasan-kecemasan itu terjadi karena masa lalu. Saya juga menyadari kalau pikiran-pikiran negatif itu tuh enggak selamanya benar gitu loh. Pasti ada yang positifnya juga. Dan saya berharap dengan langkah ini tuh saya bisa keluar dari zona nyaman ini. Jadi saya bisa lebih berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya. Bagus sekali ya Diana. Kamu berarti Diana ini sendiri sudah menangkap poin-poin pentingnya ya. Kamu menyadari adanya hubungan antara pengalaman masa lalu dan kesulitanmu saat ini. Kamu mulai mempertanyakan pikiran-pikiran negatifmu dan kamu memiliki rencana tindakan yang konkret gitu ya. Bagaimana perasaan kamu tentang langkah-langkah kecil yang sudah kamu sebutkan tadi gitu? Masih merasa takut Bu. Tapi ada juga rasa ingin mencoba. Saya harap dengan ini saya bisa lebih baik lagi. Ya. Dan menurut ibu itu wajar ya kalau kamu masih ada rasa takut gitu. Tapi ya Diana, keberanian itu untuk mencoba adalah langkah yang sangat penting. Ingatlah bahwa kita akan membahas lagi pengalaman kamu di sesi berikutnya. Apakah kamu merasa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini? Tidak ada Bu, saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Jadi di sesi konseling berikutnya kamu akan mencoba untuk lebih memperhatikan interaksi kecil di kampus dan mencoba 1 atau 2 kali memberikan ide saat tugas kelompok ya. Jadi jika ada kesempatan gitu.
Nah, bagaimana komitmenmu untuk melakukan ini Diana gitu? Saya akan terus berusaha dan saya akan terus berkomitmen untuk ini. Hebat sekali, bagus sekali ya Diana. Iya Bu. Ibu sangat menghargai dan ibu sangat dengan keterbukaan kamu dan usaha kamu hari ini. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini dan kita akan terus bekerja sama gitu ya. Nah, sesi konseling kita berikutnya akan dijadwalkan di waktu yang sama minggu depan ya. Apakah Diana bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke. Baik, kalau seperti itu terima kasih ya Diana. Karena kelihatannya sudah ditunggu ya. Iya Bu. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah Diana luangkan ya hari ini. Ya, terima kasih baik juga ya Bu sudah memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ibu harap Diana bisa menerapkannya ya. Iya baik Bu. Mari Ibu Anta, terima kasih ya Diana. Terima kasih Ibu.